Bonjour, balik lagi bersama saya. Aris Cristanto Nugroho. Yang tiap 2 pekan sekali akan mengulas salah satu karya dari penulis Perancis pada masa tertentu. Dan di video ini saya akan membahas salah satu karya dari François Barye Arrou atau Voltaire. Dia adalah seorang penulis Perancis abad ke-18 yang telah menghasilkan beragam karya tulis seperti drama, esai, atau novela hingga dia meninggal pada tahun 1778 dan jasadnya dimakamkan di Panthéon Paris sebagaimana banyak tokoh Prancis lainnya. Jadi, karya Voltaire yang akan saya bahas di video ini yakni berjudul Candide ou l'Optimisme, yang dianggap sebagai magnum opus atau mahakarya dari penulis yang terkenal dengan gaya satirnya ini. Makanya nggak heran kalau Candide masih dibicarakan hingga sekarang, meski terbit pertama kali pada tahun 1759 atau hampir 3 abad. Tapi saya nggak mengulas secara keseluruhan, melainkan hanya dari bab 1 sampai bab 8 dari total 30 bab. Cerita dimulai dengan kehidupan Candide di istana bersama Nona Cunégonde dan kedua orang tua Cunégonde, yakni Tuan dan Nyonya La Baronne, serta Maha Guru Pangloss. Di sana, Candide menjalin hubungan cinta dengan Nona Cunégonde, hingga pada suatu malam, mereka tertangkap basah oleh Tuan La Baronne tengah melakukan hubungan seksual. Sejak itu, Candide pun diusir oleh Tuan La Baronne, dan ia terpaksa berpisah dengan kekasihnya. Sebagai kelanjutannya, Candide pun hidup luntang-lantung di jalanan, layaknya seorang gembel. Kemudian, dia direkrut oleh tentara Bulgaria untuk mengabdi pada Raja Bulgaria dengan iming-iming bahwa hidupnya akan dijamin. Namun, faktanya, apa yang akhirnya diperoleh olehnya justru tak sebanding dengan tawaran tersebut, karena ia mengalami pelatihan militer sangat keras, dan Candide pun bertekad untuk kabur dari kelompok militer tersebut. Momen yang tepat bagi Candide untuk kabur tiba ketika dia terlibat perang. Candide pun kabur ke Belanda. Tetapi kehidupannya kembali terlantar di jalan. Bahkan, dia pun diancam oleh tokoh besar, mungkin semacam warlock Belanda, bahwa jika Candide masih mengemis, dia akan diseret ke rumah pembinaan. Lalu, Candide bertemu dengan Jacques Anabaptiste, yakni seorang yang tak dibaptis sejak bayi, melainkan hanya ketika dewasa. Memasuki bab 4, Voltaire mulai cerita dan bertemunya Candide dan Pangloss, mantan maha gurunya di istana, yang berada dalam kondisi yang mengenaskan. Mereka bercakap satu sama lain tentang situasi istana, tentang alasan Pangloss hidup melarat, dan tentang perkara filosofis lainnya. Dari obrolan itu pula, Candide tahu bahwa Cunégonde telah mati setelah diperkosa oleh tentara Bulgaria. Kemudian, cerita ditutup dengan bagaimana Candide dan Pangloss berlayar ke Lisbon atas ajakan Jacques dalam rangka perjalanan bisnis. Sialnya, ketika mendekati Lisbon, kapal yang mereka tumpangi karam. Bahkan, sempat terjadi percekcokan di tengah kapal yang menyebabkan Jacques mati. Beruntungnya, Candide dan Pangloss selamat. Lalu mereka berenang sebisa mungkin menuju pesisir pantai Lisbon. Akhirnya, mereka mulai perjalanan baru di kota itu bersama seorang awak kapal yang bengis dan yang sebenarnya menjadi penyebab dari kematian Jacques. Kemudian, gempa besar mengguncang Lisbon. Otoritas agama setempat pun memutuskan untuk mengadakan ritual auto da fe demi menghindari terjadinya gempa susulan. Candide, Pangloss, bersama 3 orang lain menjadi tumbal dalam ritual itu. Mereka disiksa habis-habisan hingga terkulai lemas. Namun, nyatanya, ritual itu tak ampuh sebab gempa bumi terjadi lagi dan menimpa kota Lisbon untuk kali kedua. Setelahnya, Candide dirawat oleh seorang wanita tua yang baik hati. Wanita tua ini misterius, bahkan Candide bertanya siapakah wanita ini, tapi tak dijawab oleh wanita itu. Sampai pada suatu ketika, dia mengajak Candide untuk pergi ke sebuah rumah. Dan di rumah itu, Candide bertemu dengan Cunégonde, kekasihnya di istana dahulu. Dari pertemuan itu, mereka saling bercerita tentang apa yang sebenarnya telah terjadi setelah mereka berpisah di istana. Di bab 8, cerita sepenuhnya berisi tentang percakapan Candide dengan Cunégonde sebagai kelanjutan dari bab sebelumnya. Intinya adalah bahwa ketika prajurit Bulgaria menyerang istana Cunégonde, sang nona berhasil diselamatkan oleh seorang kapten. Lalu, kapten tersebut membawa Cunégonde dan menjadikannya sebagai pelayan pribadi selama 3 bulan. Namun, naasnya, Cunégonde lantas dijerumuskan ke dalam bisnis prostitusi sebagai budak seks oleh si kapten kepada seorang Yahudi. Oke, kurang lebih begitu ceritanya dari bab 1 sampai 8 novela Candide karya Voltaire. Merci.